Selamat datang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Memajukan infrastruktur diplomasi merupakan salah satu prioritas utama Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019-2024. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan diplomatik, reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penguatan infrastruktur adalah sejumlah upaya Kementerian Luar Negeri dalam pemajuan infrastruktur diplomasi. Kementerian Luar Negeri terus berupaya menyediakan dan mengembangkan tempat kerja yang fungsional, nyaman, dan ramah lingkungan. Ini adalah elemen penting untuk mendukung kesuksesan diplomasi Indonesia. Hari ini kita akan berkeliling ke berbagai ruangan di Kementerian Luar Negeri, di mana perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berlangsung. Selamat menyaksikan. Ini Diplomasi. Gedung Garuda. Gedung Layanan Terpadu, Protokol dan Konsuler. Lobi Gedung Utama. Ibu bapak yang kami hormati, dipersilakan menempati tempat duduk yang telah Gedung Ruslan Abdul Ghani dan Sekretariat G20. Layanan Kesehatan Poliklinik. Outdoor Meeting Space Pancasila. The First Ministry with the Riverbanks Open Space Office.
Riverside Outdoor Meeting Space. Kantin Diplomasi. Community and Recreation Area.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri periode Oktober 2019 hingga Juli 2022, Bapak Mahendra Siregar, yang terhormat para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yang mulia para kepala perwakilan RI serta rekan-rekan di perwakilan, yang terhormat seluruh staf Kementerian Luar Negeri yang turut menyaksikan secara daring, selamat datang pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kementerian Luar Negeri. Peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Luar Negeri tahun ini masih kita laksanakan dalam suasana pandemi COVID-19. Namun demikian, di usia ke-77 ini kita membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan solidaritas kita dapat melewati masa-masa sulit dengan optimis untuk menuju masa depan yang lebih baik. Mengawali acara, kami mohon perkenan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Menlu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi untuk semua. Yang sangat saya hormati para pinesepuh, para sesepuh, para senior Kementerian Luar Negeri, para duta besar, para diplomat Republik Indonesia, keluarga besar Kementerian Luar Negeri, Ibu Bapak yang saya hormati. 2 hari lalu kita merayakan 77 tahun Indonesia merdeka. Hari ini semua kita, keluarga besar Kementerian Luar Negeri, merayakan 77 tahun Kementerian Luar Negeri, 77 tahun mengabdi. Saya mohon maaf, tahun ini kita belum dapat merayakan ulang tahun Kementerian Luar Negeri dengan langsung bertatap muka semuanya, mengingat angka kasus COVID-19 masih terus bertambah. Rancangan peringatan secara hybrid dan sederhana, antara lain dilakukan untuk saling menjaga, mengurangi risiko dampak kesehatan. Namun demikian teman-teman Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan-kegiatan sosial terus kita galakkan, mengingat kegiatan itulah yang lebih diperlukan saat ini. Kegiatan yang menunjukkan solidaritas kita terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita, dan juga tentunya terhadap keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dan dalam rangkaian acara hari ini kita juga akan membagikan berbagai door prize sekali lagi demi keguyupan kita sebagai satu keluarga besar. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua teman-teman yang telah berkenan berkontribusi menyediakan door prize guna memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Kementerian Luar Negeri tahun ini. Saya sangat senang persaudaraan kita tetap tebal dan kuat di tengah situasi apapun. Kemarin 18 Agustus, saya telah meluncurkan platform Kemlu Sisterhood yang merupakan platform para diplomat perempuan untuk saling mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Sisterhood ini semakin diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah diplomat perempuan di Kementerian Luar Negeri. Dalam pidato peluncuran, salah satu yang saya pesankan adalah terus menjalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kita kaum laki-laki. Mengingat mereka, kita semua adalah satu tim, kita adalah mitra kerja yang sejajar.
Tanpa kemitraan yang baik dengan rekan-rekan laki-laki kita, tidak mungkin misi kita akan dapat dijalankan dengan baik. Dan perayaan tahun ini rekan-rekan yang saya hormati juga dilakukan dengan berbeda. Hari ini sejumlah eselon 1 dan 2 Kementerian Luar Negeri berada di universitas di seluruh provinsi di Indonesia pada jam yang sama, waktu Indonesia bagian Barat 8.30, bagian Tengah 9.30, bagian Timur 10.30, untuk memberikan kuliah umum politik luar negeri Indonesia secara serempak dengan tema Indonesia dan dinamika dunia. Dan saya berkesempatan untuk menyapa mereka semua, menyapa para mahasiswa yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, pada hari ini pula secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para purna karyawan-karyawati Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan kinerja, kontribusi kepada Kementerian Luar Negeri. Sekali lagi, terima kasih yang banyak. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini juga kita juga akan melepas secara resmi Bapak Mahendra Siregar yang telah dipercaya untuk memegang amanah dan tanggung jawab baru sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Beliau akan bergabung dengan kita beberapa waktu sebentar lagi, dan tentunya kita semua merasa kehilangan. Tetapi menjadi sebuah kebanggaan, anggota keluarga besar Kementerian Luar Negeri dapat memimpin lembaga negara seperti OJK. Marilah kita melepas Bapak Mahendra di tempat penugasan yang baru dengan doa. Semoga beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Rekan-rekan yang saya hormati, 3 bulan lagi KTT G20 akan diselenggarakan. Persiapan KTT terus dilakukan. Sejauh ini dukungan negara anggota G20 terhadap keketuaan Indonesia sangat kuat. Mereka sangat mengapresiasi mengapresiasi Indonesia yang dapat menciptakan rasa nyaman bagi semua untuk dapat duduk di satu ruangan secara in person dan membahas isu yang sensitif. Dukungan ini sangat tampak teman-teman pada saat penyelenggaraan pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 dan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang dilakukan di Bali bulan Juli yang lalu. Debat mengenai perang di Ukraina tentunya tidak dapat dihindarkan mewarnai pertemuan apapun, tidak saja di G20 tetapi di semua pertemuan di seluruh dunia. Namun demikian, kita juga melihat bahwa semua negara anggota G20 tetap memfokuskan diri pada pembahasan isu prioritas, yaitu peningkatan kerjasama kesehatan, transisi energi, dan transformasi digital. Mempertimbangkan dampak perang Ukraina terhadap harga dan kelangkaan bahan pangan dunia, maka Indonesia juga memutuskan bahwa isu pangan akan disinggung di dalam pertemuan KTT G20. Rekan-rekan, Presiden Republik Indonesia dalam pidato di depan parlemen tanggal 16 Agustus lalu, antara lain menyampaikan bahwa kekuatan keempat yang dimiliki Indonesia saat ini adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia meningkat tajam. Ini harus menjadi modal baru kita untuk terus bekerja
memperjuangkan kepentingan nasional, dan mendorong kita untuk terus berkontribusi bagi dunia. Insya Allah KTT G20 nanti akan menghasilkan kerjasama dan kolaborasi yang konkret yang manfaatnya dapat dirasakan oleh dunia dan tentunya oleh rakyat Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, sambil terus mempersiapkan KTT G20, saat ini Indonesia juga mulai bersiap untuk menjalankan keketuaan di ASEAN tahun depan. Serah terima keketuaan akan dilakukan di Phnom Penh 13 November 2022. Keketuaan itu sendiri akan dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun depan. Rekan-rekan, tantangan yang dihadapi keketuaan Indonesia di ASEAN tidak lebih dari tantangan yang dihadapi tahun ini sebagai Presiden G20. Tantangan yang dihadapi ASEAN bukan hanya tantangan eksternal berupa situasi dunia yang dinamis dan menghadapi banyak sekali tantangan. ASEAN juga menghadapi tantangan internal. Dan tantangan internal terbesar saat ini adalah situasi di Myanmar. Negara anggota ASEAN kecewa dengan sangat dengan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam melaksanakan 5 Point of Consensus. Akibatnya, tidak terjadi perkembangan atau progres yang signifikan terhadap implementasi 5 Point of Consensus. Bagi Indonesia, sudah saatnya ASEAN mengambil sikap yang lebih tegas terhadap junta militer Myanmar. ASEAN tidak boleh terhambat kemajuannya gegara sikap junta militer Myanmar. Indonesia mengharapkan KTT ASEAN bulan November ini akan melakukan asesmen yang jujur dan terbuka mengenai apa yang akan diputuskan oleh ASEAN. Enough is enough. Menjadi anggota suatu komunitas tentunya melekat kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan piagam ASEAN. Junta militer Myanmar tidak menghormati piagam ASEAN dan tidak menghormati 5 Point of Consensus. Situasi ini yang akan bersama dengan Indonesia pada saat kita menjalankan keketuaan di ASEAN. Indonesia ingin menjadikan ASEAN lebih kuat dalam menjalankan sentralitasnya sehingga dapat terus menjadi motor stabilitas kemakmuran kawasan dan terus menjadikan ASEAN Matters. Rekan-rekan yang saya hormati, sebagai penutup, saya sangat mengharapkan kita semua terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan ikuti, adjust sesuai dengan tuntutan dunia saat ini. Dunia banyak mengalami perubahan. Tuntutan kerja kita berubah. Maka kita pun harus berubah. Kita harus berubah dan kita harus berubah. Kita harus bekerja secara inovatif, konkret, dan terus memperhatikan kepentingan rakyat. Jika kita tidak berubah, saya khawatir kita menjadi irrelevant. Dan saya tahu kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Mari kita terus bergandengan tangan, teman-teman, mengokohkan kerjasama di antara kita, menajamkan pikiran kita, agar misi yang diamanahkan kepada kita dapat dijalankan dengan baik. Saya percaya kita semua, para diplomat Indonesia, para pegawai Kementerian Luar Negeri, akan dapat menjadi agen perubahan. Dan izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan juga
Terima kasih kepada semua diplomat Indonesia, semua pegawai Kementerian Luar Negeri yang telah bekerja sama dengan kita semua dalam satu tim yang kuat, sekali lagi dalam menjalankan misi politik luar negeri, misi diplomasi Indonesia. Dan khusus kepada para pimpinan Kementerian Luar Negeri sebelum saya, mantan para Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Kita tidak akan berada di titik ini jika tidak ada hari kemarin dan hari kemarinnya lagi. Hari ini kita berdiri di sini untuk mempersiapkan langkah kita ke depan. Tetapi jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah bekerja menjadi pemimpin, menjadi diplomat, menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri sebelum kita. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dirgahayu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat dan bangga kepada para diplomat Indonesia dan seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri. Mari kita jaga Kementerian Luar Negeri kita dengan kerja yang baik, ciptakan ekosistem kerja yang nyaman bagi semua, saling menghormati, mengasah, mengasuh, dan saling mengasihi sesama. Selamat bekerja teman-teman, saya akan terus bersama dengan teman-teman dalam menjalankan misi politik luar negeri kita. Sekali lagi sebagai penutup, terima kasih banyak dari saya atas nama teman-teman semuanya, terutama untuk para pegawai, para diplomat yang sudah bekerja sebelum masa hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menlu. Dan sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita bersama saksikan video presentasi mengenai logo Kementerian Luar Negeri yang kita cintai sebagai pengingat untuk kita semua mengenai makna dan semangat yang termuat dalam logo kita bersama ini. Desain dan warna logo yang kita miliki diberikan sentuhan yang lebih tegas dan dinamis dalam pengintegrasian nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menjadi bagian utuh dari logo Kemlu. Tujuannya tak lain agar identitas visual Kementerian Luar Negeri dapat mudah dikenali secara jelas dan konsisten kepada publik. Selamat menyaksikan. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, sejenak mari kita saksikan video ucapan selamat dari para menteri. Melalui berbagai upaya diplomasi dan keterlibatan dalam berbagai forum internasional selama ini, Indonesia telah memainkan peran penting dan strategis
untuk ikut serta dalam menciptakan tata kelola dunia yang lebih baik dengan penguatan multilateralisme dan kemitraan global yang efektif. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hari ini genap 77 tahun Kementerian Luar Negeri hadir bagi bangsa ini. Di umur yang sudah cukup matang ini, peran Kementerian Luar Negeri menjadi sangat penting bagi Indonesia, utamanya dalam menghadapi isu-isu global dan juga regional. Selain itu, kerjasama dan diplomasi telah dilakukan termasuk yang akan dilakukan ke depan bersifat mutlak demi menjawab berbagai tantangan, mulai dari masalah kedaulatan hingga bahkan kesehatan seperti yang dilakukan Kemlu atas perannya dalam target menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Saya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga terus sukses dan berhasil menjaga diplomasi Indonesia dan menjaga martabat Indonesia di mata dunia. Ibu Bapak keluarga besar Kementerian Luar Negeri, masih dalam momentum peringatan HUT Kemlu ini terdapat beberapa peluncuran hasil karya dan juga kolaborasi Kemlu. Yang pertama kita saksikan peluncuran website rekam jejak diplomasi. Berikut video rekam jejak diplomasi. Gedung Arsip Kemlu yang berlokasi di Kreo menyimpan puluhan ribu dokumen arsip milik Kemlu. Arsip dokumentasi audiovisual yang berbentuk analog seperti klise foto, plat film, kaset video, lembar foto hingga kepingan cakram tersimpan dengan rapi. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, penggunaan dokumentasi audiovisual analog sudah semakin berkurang. Penyimpanan tanpa preservasi akan membuat arsip dokumentasi sejarah menjadi tidak mudah diakses dan mudah rusak. Untuk itulah Kementerian Luar Negeri RI berupaya mengabadikan berbagai momen bersejarah diplomasi Indonesia yang dapat diakses oleh semua pihak. Iya, rekam jejak diplomasi dapat diakses pada tautan www.gallery.kemlu.go.id. Selanjutnya, sebuah buku yang mengulas kiat memperluas akses pasar jamu di luar negeri yang disusun oleh Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual Ditjen Kerjasama Multilateral. Kita saksikan video berikut ini.
Ibu Bapak yang kami hormati, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Diplomasi Publik Ditjen IDP bekerja sama dengan Indonesian Gastronomy Community (IGC) berkolaborasi dalam upaya memperkenalkan lebih luas kekayaan Boga Nusantara, menerbitkan buku Handrawina Adiboga Nusantara. Buku ini disusun oleh IGC dan akan disebarluaskan kepada perwakilan RI dan seluruh jaringan Kementerian Luar Negeri di luar negeri. Mari kita saksikan bersama. Saya Ria Musiawan dari Indonesian Gastronomy Community atau IGC mengucapkan Dirgahayu ke-77 tahun untuk Kementerian Luar Negeri RI. Kami persembahkan sebuah buku berjudul Handrawina Adiboga Nusantara agar gastrodiplomasi Indonesia semakin kuat dan mendunia. Saya Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia di kancah dunia dengan prinsip politik bebas aktif, semoga diplomasi Indonesia di berbagai sektor terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Eda Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri merupakan garda terdepan negara ini untuk melakukan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan bangsa di lingkup internasional. Dengan usia yang sama dengan umur Republik ini, tentu sudah banyak prestasi dan perjuangan yang dilakukan oleh Kemenlu untuk negara yang kita cintai ini. Semoga kedepannya Kementerian Luar Negeri bisa terus maju dan sukses dalam mengawal kepentingan serta kehormatan bangsa di dunia internasional. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Khususnya promosi bersama antara perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan kantor perwakilan Kementerian Investasi di luar negeri dalam memfasilitasi investor. Kementerian Luar Negeri berkontribusi terhadap masuknya investasi berkualitas dalam membuka lapangan pekerjaan baru, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat perekonomian nasional. Dari Provinsi Bali, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Salut kepada Ibu Menlu dan seluruh jajarannya. Saya berharap ke depan Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus bersinergi dan berkolaborasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saya percaya citra positif pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia juga tak lepas dari peran serta dari Kementerian Luar Negeri yang luar biasa. Mari terus kawal narasi positif Indonesia ke mata dunia. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-77 untuk Kemlu. Mari sukseskan G20, recover together, recover stronger, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, hadirin yang kami hormati, untuk menyemarakkan puncak peringatan HUT ke-77 Kemlu, mari kita saksikan penampilan kolaborasi perwakilan kita di luar negeri dengan diaspora Indonesia.
Mewakili kawasan Amerika dan Eropa, mari kita sambut penampilan KBRI London. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis lalu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Tangan yang meriah kepada penampilan KBRI London yang telah menampilkan kolaborasi apik KBRI dan Diaspora Indonesia dengan penampilan khusus Bapak Duta Besar Destra Percaya. Hadirin yang kami hormati, berbagai kegiatan telah diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI dan HUT Kemlu ke-77 dengan mengedepankan sisi sosial dan kebersamaan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama berbagai rangkaian kegiatan tersebut. Pembuatan cooking tutorial ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan yang berkesinambungan untuk terus mempromosikan masakan Indonesia secara
secara lebih strategis dan menyeluruh di luar negeri. Dalam program Cooking Tutorial bersama saya, William Wongso. Program ini hadir atas inisiatif Kementerian Luar Negeri dan didukung oleh Bank Mandiri. Cara praktis kedua bagi teman-teman yang memasak rendang di luar negeri, tenaganya lebih sedikit dibanding Indonesia, menggunakan oven. Proses setelah masuk. Yang membuat sate harum itu adalah dibakar. Saya Arsyad Rashid, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin, mewakili seluruh jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke-77. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin siap berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempererat hubungan diplomasi ekonomi Indonesia dengan mancanegara demi meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia. Saya Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selama ini, Kementerian Luar Negeri selalu memastikan tempat terhormat bagi Indonesia di panggung dunia. Mulai dari mencari pengakuan kedaulatan, memperjuangkan pagar hukum internasional bagi perairan negara kepulauan, menjaga perdamaian kawasan maupun dunia, hingga melancarkan diplomasi saat wabah melanda dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Caraka Buana selalu hadir menjaga hubungan luar negeri yang kondusif, serta memberikan pelayanan dan pembinaan terbaik untuk mendukung kemajuan seluruh masyarakat Indonesia, serta mengharumkan nama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. Saya mewakili manajemen Bank Mandiri mengucapkan Dirgahayu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke-77, jaya selalu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selaras dengan semangat kemerdekaan Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosyana Silalahi, saya pemimpin redaksi Kompas TV. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya selalu percaya Kemlu Republik Indonesia menjalankan diplomasi Indonesia menjadi percakapan yang penting, tidak saja untuk Indonesia, tapi juga untuk ASEAN, Asia, dan dunia. Untuk Ibu Menlu, para diplomat, dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Indonesia, aku padamu. Iya. Hadirin sekalian, pada pagi ini secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, Kemlu telah menyelenggarakan kuliah umum politik luar negeri RI dengan tema Indonesia dan Dinamika Dunia yang dibuka secara resmi oleh Ibu Menlu.
Kuliah umum dilakukan secara serentak di 37 provinsi, melibatkan 46 institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi, politeknik, maupun madrasah aliyah. Kegiatan kuliah umum serentak ini diantaranya bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus memperkuat engagement Kemlu RI dengan publik di tanah air, khususnya generasi muda, sehingga lebih memahami dan mendukung kinerja para diplomat dalam melakukan kerja-kerja diplomasi. Dan kini mari kita saksikan bersama slide dokumentasi public lecture. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, mengusung tema sosial dan semangat berbagi, Kemlu juga melakukan berbagai kegiatan bantuan sosial. Bantuan sosial ini diserahkan kepada 30 calon penerima, diantaranya adalah Panti Asuhan, Yayasan Katarak Lansia, Yayasan Pendidikan, Purna Karyawan, Panti Sosial, Pedagang Asongan, Yayasan untuk Penyandang Disabilitas, dan lain sebagainya. Kita simak video dokumentasi persiapan kegiatan bantuan sosial. Hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan secara simbolis bantuan sosial kepada Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cendrawasih dan Yayasan Katarak Lansia. Kami persilahkan kepada perwakilan yayasan untuk maju ke depan. Dan kami mohon perkenan Menteri Luar Negeri untuk secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan kedua yayasan. Terima kasih Ibu Menlu dan perwakilan Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cendrawasih dan Yayasan Katarak Lansia. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Mahendra Siregar.
Saya David Utama, mewakili jajaran direksi dan seluruh insan kimia farma, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga Kementerian Luar Negeri semakin jaya dan semakin tangguh untuk terus membangun dan memperkuat hubungan diplomasi bangsa Indonesia dengan seluruh negara dan organisasi internasional di dunia. Hai, saya Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Dirgahayu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke-77 tahun. Semoga Kemlu RI selalu membawa diplomasi Republik Indonesia relevan dengan situasi global dan kepentingan nasional. Fighting! Saya Saiful Bahri, Direktur Operasi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-77 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kami berharap semoga Kementerian Luar Negeri RI dapat terus menjalankan fungsi diplomasi yang baik dengan negara-negara lain sehingga dapat menciptakan iklim politik luar negeri yang harmonis serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga Kementerian Luar Negeri selalu mampu mewujudkan wibawa diplomasi yang merakyat dan membumi dengan jati diri bangsa yang disegani dunia. Ibu Bapak yang kami hormati, berbagai lomba juga telah diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Luar Negeri ke-77. Di antaranya adalah lomba karya tulis ilmiah, lomba foto, dan lomba video. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra yang telah mendukung berbagai kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri, termasuk acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemlu, yaitu diantaranya adalah Pertamina, Waskita, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Turkish Airlines, dan Kimia Farma. Dan kini mari bersama-sama kita saksikan pengumuman pemenang masing-masing lomba. Yang pertama adalah Lomba Ilmiah dengan tema Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 menggagas footprint dalam ASEAN 2023. Dan pemenangnya adalah Abdurrahman Al-Fatih Ifdal dari Setdijen HPI. Yang kedua, lomba foto dengan tema Diplomacy Through Your Eyes. Pemenangnya adalah juara favorit Ika Yuniar Wulandari dari KBRI Tashkent. Kita lihat hasil karya fotonya. Juara ketiga, Safri Gita Novianto dari Direktorat Protokol. Juara kedua, Eris Wicaksono dari Setdijen Kerjasama ASEAN. Dan siapakah juara pertama? Jesat KBRI Kabul. Bagaimana hasil karya fotonya? Iya. Ya, yang ketiga, lomba video kreatif Indi Diplomasi, Ayo Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Dan juara favorit adalah KBRI Paris.
Bangkit lebih kuat. Ya, juara ketiga kembali Eris Wicaksono dari Setdijen Kerjasama ASEAN. Diplomasi ekonomi terus diperkuat. Intensitas perundingan perbatasan terus ditingkatkan. WNI dievakuasi dari Kabul. Demokrasi, stabilitas, dialog, dan komitmen. Indonesia menerima vaksin dari jalur multilateral. Kunjungan kerja ke Korea Selatan, Jerman, Israel, Ukraina, Rusia, Serikat Emirat Arab, Jepang. 23 bilateral meetings with fellow foreign ministers and leaders of international organizations. Pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Recover together, recover stronger. Iya, juara kedua Sasi Hermawardani dari Direktorat Eropa 1. Dari langkah kecil ini, tak pernah lelah memacu diri. Meskipun di tengah pandemi, yakinkan hati untuk tetap berkontribusi. Agar mesin diplomasi kencang berlari. Dan siapakah juara pertamanya? KBRI Tokyo. Kondisi dunia sedang genting. Ada COVID, krisis ekonomi, perang juga. Kamu harus tetap optimis. Diplomasi, kerjasama, dan multilateralisme adalah jawaban dari semua ini. Nani? Maksud kamu? Penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, lalu kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan di dunia? Ya, betul. Lalu bagaimana dengan G20? Alah, tenang. Akan ada 3 prioritas G20. Pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi digital. Ketiga, transisi energi berkelanjutan. Ini diplomasi. Kita pasti pulih lebih cepat. Oke, lebih kuat. Iya. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung acara ini. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, setelah sebelumnya penampilan kolaborasi mewakili kawasan Amerika dan Eropa, selanjutnya mari kita saksikan mewakili kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Inilah dia persembahan KBRI SUFA. Hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, selalu berseri, alam indah permai di khatulistiwa, bersada senyum tawa.
hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Pencipta atas anugerahnya tenang nirmala. Bersukacita disandi persaudaraan aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukurlah kita semua. Bahagia hidup sejahtera di Indonesia. Alam berseri-seri, bunga beraneka, tiga rama-rama, bertajuk cahaya cinta, surya di cakrawala. Selalu berseri, alam indah permadi Indonesia. Negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas anugerahnya tanah pidana. Bersukacita di negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua. Syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas anugerahnya tenang pidana. Bersukacita disandi negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Aku bahagia hidup sejahtera di Indonesia. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Aku bahagia. Saya Honesti Basir, Direktur Utama PT Bio Farma Persero, dalam kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia. Semoga Kementerian Luar Negeri Indonesia tetap melanjutkan misi mulianya dalam mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai macam diplomasi yang tentunya adalah untuk kebaikan Indonesia. Saya Taufik Rahman, pemimpin redaksi harian umum berbahasa Inggris The Jakarta Post, ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-77 untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tetap bisa memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia dengan diplomasi. Terima kasih. Saya Agung Budi Waskito, Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Wika mengapresiasi segala bentuk dukungan Kementerian Luar Negeri guna membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas produk dan jasa yang dimiliki oleh Wika. Saya Arifin Asdad, pemimpin redaksi Kumparan, mengucapkan Dirgahayu ke-77 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga Kementerian Luar Negeri bisa membawa Indonesia berada di puncak
kepemimpinan global, dan menjaga prinsip bebas aktif Indonesia di panggung internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di penghujung acara puncak peringatan HUT ke-77 Kemlu pagi ini, kami mohon perkenan Ibu Menlu untuk melakukan prosesi penyerahan tumpeng sebagai simbol harapan agar kesuksesan dan kesejahteraan dapat selalu menyertai kita semua. Dan kami juga turut mengundang Bapak Mahendra Siregar untuk berkenan mendampingi dan menerima tumpeng dari Ibu Menlu. Sebelum pemotongan tumpeng dan menyerahkannya kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Duta Besar Mahendra Siregar, izinkan saya, Pak Mahendra, atas nama teman-teman Kementerian Luar Negeri, dengan rasa berat hati sekali melepas secara resmi Duta Besar Mahendra Siregar yang sudah menjadi atau bersama saya, bersama teman-teman menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Buat saya sendiri, kepemimpinan Pak Mahendra tidak saja menambahkan, tetapi kita tidak bisa membayangkan di saat-saat kritis apabila kita semua tidak memiliki Pak Mahendra pada saat itu yang dapat terus memberikan bimbingan, mentoring justru mengenai ilmu-ilmu ekonomi yang dimiliki oleh Pak Mahendra. Jadi sekali lagi, in person, secara langsung, izinkan kami atas nama keluarga besar Kementerian Luar Negeri melepas dengan berat hati tetapi dipenuhi rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada Pak Mahendra Siregar. Saya tidak hanya memiliki satu Mahendra. Tanggal 17 Agustus kemarin saya memiliki Mahendra kecil, yaitu cucu saya yang ketiga. Oleh karena itu, mulai 17 Agustus kemarin saya memiliki 2 Mahendra. Mahendra Siregar dan Mahendra Narayana Marsudi. Jadi sekali lagi kalau diteruskan saya bisa menangis, jadi jangan sampai saya menangis di hari bahagia ini. Pak Mahendra, terima kasih banyak. Dan kami doakan Pak Mahendra sukses dalam menjalankan tanggung jawab yang baru ini. Dan sekali lagi kita tetap berharap Pak Mahendra dapat menjadi mentor bagi Kementerian Luar Negeri, terutama untuk ilmu-ilmu ekonomi. Terima kasih dan kita lanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng dan saya sebagai penghormatan kita semua kepada Pak Mahendra, potongan tumpeng tersebut saya akan berikan kepada Pak Mahendra Siregar. Terima kasih.
Terima kasih. Kami mengundang Bapak Duta Besar Mahendra Siregar untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat. Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri yang tentu sahabat dekat, sahabat yang sudah lama betul-betul ya, dari awal masuki Kementerian Luar Negeri kami berdua bukan hanya dekat ya, masalahnya dekat dan makin dekat gitu. Jadi kalau udah makin kan nggak ada ujungnya ya, yang saya banggakan dan saya selalu kagumi. Bapak, Ibu Eselon 1 dan pimpinan Kementerian Luar Negeri serta seluruh teman-teman di Kementerian Luar Negeri dan tentu para ini ada virtual kepala perwakilan RI dimanapun berada, sahabat, teman-teman semua. Memang secara official tentu saya tidak lagi menjabat sebagai wakil Menteri Luar Negeri ya. Tapi secara de facto you will never leave your own home. Karena ya namanya rumah bukan dalam arti bangunan, dalam arti alamat, walaupun itu tentu suatu keluarbiasaan sendiri memiliki rumah dalam arti bangunan dan alamat yang luar biasa megah dan bersejarah di Pejambon ini, tapi lebih sebagai tempat di mana kita merasa menjadi bagian yang utuh dari kesatuan yang berada di dalam isi rumah itu tadi. Oleh karena itu saya mungkin tidak menganggapnya sebagai farewell yang resmi, tapi lebih sebagai orang yang ditugaskan atau diminta untuk sementara waktu bertugas di tempat lain, tapi tidak pernah meninggalkan rumahnya. Saya tidak akan berpanjang kata pada peristiwa ini, tapi benar-benar suatu kebanggaan, selalu menjadi kebanggaan menjadi warga, anggota keluarga dari Kementerian Luar Negeri yang pada hari ini merayakan ulang tahun dan Dirgahayu yang ke-77, suatu perjalanan dan bukti sejarah sendiri sebagai kementerian yang pertama dibentuk sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya dari catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh tinta emas terhadap kontribusi, peran, dan kepemimpinan Indonesia dan politik luar negeri di kancah global, internasional, dan perjuangan bangsa dan negara adalah apa yang juga dilakukan secara konsisten dalam tahun-tahun belakangan ini, dan khususnya pada saat Indonesia juga didera oleh persoalan dan tentu masalah tantangan selama masa pandemi. Itu harus saya inginkan untuk betul-betul merupakan bagian dari catatan dan tinta emas dalam sejarah
Republik Indonesia ini, karena yang diperjuangkan, yang diusahakan bukan hanya ketahanan, pemulihan, dan langkah-langkah memitigasi pandemi itu, tapi tidak terbayangkan berapa banyak lagi korban saudara-saudara kita yang harus pergi meninggalkan kita lebih dulu atau menderita jauh lebih berat dari apa yang dilakukan kalau tidak ada kepemimpinan, kontribusi, peran serta yang sangat konkret yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, tapi pada saat yang sama secara konsisten dan secara tegas juga menunjukkan kepemimpinan di kancah global internasional, mengingatkan kembali berulang-ulang pentingnya kebersamaan suatu sistem internasional dan fora multilateral yang menjadi pilar dari kerjasama dan hubungan internasional. Saya rasa tidak ada yang sangat konsisten dan sangat bersikeras mengutamakan hal itu, justru pada saat memang dunia diuji dengan suatu situasi di mana di waktu yang lalu krisis global menyatukan dunia, memperkuat hubungan internasional, tapi justru disitulah dunia saat ini malah terlihat terpecah belah atau memiliki kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, saya tentu juga merasa bangga dan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang berperan seperti demikian besarnya, dan kepemimpinan Ibu Menteri Luar Negeri yang saya yakin tidak pernah membayangkan hal itu pernah terjadi, dan barangkali juga tidak punya ambisi untuk bisa melaksanakan semua itu. Tapi yang saya kenal dengan Bu Retno ini, yang penting jalan dulu, disiplin, konsisten, dan ngotot. Nah, jadi kalau semua itu dilakukan, ternyata bukan saja hasilnya mencengangkan atau membuat kekaguman dari banyak pihak, tapi justru dari pihak yang lebih luas di bangsa kita sendiri maupun internasional. Kalau tadi lihat beberapa ucapan selamat itu jelas bukan pesan sponsor, bukan sekedar ucapan klise, tapi saya tahu semua orang-orang dan nama-namanya. Mereka inilah yang betul-betul ada dalam mitra dari Kementerian Luar Negeri dan diplomasi serta pelaksanaan dari politik luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya juga di tengah kesulitan dalam pandemi itu. Maupun yang juga kita dorong lebih lanjut, apakah Pertamina, Waskita, Wika, kalau Bio Farma, Kimia Farma kita sudah menjadi mitra yang kuat. Jadi ini dinamika yang luar biasa yang saya tidak pernah juga membayangkan bisa terjadi, dan terjadi dengan begitu cepat dan dahsyat. Tapi yang luar biasa adalah respon dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal tadi. Sungguh membanggakan. Kalau saya memang di satu sisi bersedih hati karena meninggalkan sementara rumah secara penugasan, tapi di lain pihak seperti saya sampaikan tadi, you will never leave your own home forever. Dan dalam konteks itu ya tentu kekerabatan silaturahmi ya tetap sebagai satu keluarga, saling mendukung, saling membantu, dan tentu saling sinergi yang lebih besar lagi. Saya dengan senang hati sebagai anggota keluarga Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan tadi. Last note terkait dengan Mahendra Junior,
ini saya benar-benar overwhelmed karena tahun ini sebelumnya puji Tuhan kami dikaruniai oleh tambahan 2 cucu, 1 putri dan 1 putra, jadi 3. Tapi saya baru terbangunkan tanggal 17 Agustus lagi luar biasanya. Ternyata saya opung dari 4 cucu ya. Ini wow, luar biasa ya di hari kemerdekaan yang sudah luar biasa begitu lahir seorang anak yang tentu kita doakan juga menjadi anak yang membanggakan bagi kita semua dan bagi orang tua dan keluarga. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri Ibu Menlu. Demikian dari saya dan look forward untuk semua kerjasama, koordinasi dan sinergi apapun yang diperlukan ya, karena belajar dari cara pandang dan antisipatifnya di Kementerian Luar Negeri bahwa nampaknya dalam konteks global stagnasi dan inflasi hampir bisa dikatakan confirm akan terjadi. Pertanyaannya bukan apakah akan terjadi atau tidak, tapi sekarang sudah bergeser kepada seberapa lama dan seberapa parah. Dan dalam konteks itu lagi-lagi Indonesia relatif jauh lebih baik dan jauh lebih resilient. Nah, di sini kita harus betul-betul jaga bagaimana kita bisa mempertahankan hal itu sambil juga menggunakan hal tadi bagi leverage untuk tidak melihat dunia makin terpecah dan makin tegang dalam kondisi geopolitik yang juga makin tidak mudah. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini di tengah perayaan ulang tahun Kementerian Luar Negeri yang saya dan tentu kita semua cintai dan banggakan. Akhir kata, Dirgahayu dan makin jaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Mahendra Siregar. Mohon perkenan Bapak untuk tetap di depan. Mohon perkenan juga Ibu Menlu untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Mahendra Siregar. Oh iya, semua dikasih lah. Saya kosong. Karena halamannya masih di Ambon ya aman. Dia tidak pindah hanya sekedar berkunjung. Benar ya? Iya. Terima kasih Ibu Menlu dan Bapak Mahendra Siregar, dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri yang kami hormati, demikian acara puncak peringatan HUT ke-77 Kemlu RI pada pagi hari ini. Acara akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 untuk sesi pembagian door prize. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Menlu, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami juga untuk sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra Kemlu, diantaranya yaitu Pertamina, Waskita, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Turkish Airlines, dan Kimia Farma atas kerjasama yang selama ini telah terjalin, khususnya dalam rangka memajukan diplomasi ekonomi, termasuk dukungannya dalam pelaksanaan
puncak peringatan hari ulang tahun Kemlu pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Kementerian Luar Negeri, semoga Caraka Buana tetap tegak kukuh berkibar untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kepada rekan-rekan panitia agar membantu sesi foto bersama. Hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, selalu berseri, alam indah permai di khatulistiwa, bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Pencipta atas anugerahnya tenang nirmala. Bersukacita, sandi persaudaraan aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukurlah kita semua. Aku bahagia hidup sejahtera di Indonesia. Alam berseri-seri, bunga beraneka, tiga ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala. Selalu berseri, alam indah permai di Indonesia. Negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas anugerahnya tanah pidana. Bersukacita di negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua.
setiap masa. Bersatulah kita semua. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Aku bahagia, hidup sejahtera di Indonesia. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Aku bahagia. Recording stopped.